Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi di sini bersama Ujang, channel paling dingin sedunia. Karena hari ini kita akan membahas tentang sejarah kulkas. Yes, benda yang tiap hari kita buka, walaupun nggak ada makanan baru di dalamnya. Ngaku. Zaman es, alam. Kulkas manual yang beneran manual. Jauh sebelum ada kulkas listrik, manusia udah ngedinginin makanan pakai es alami. Ya, kulkas zaman dulu tuh basically ambil es, taruh makanan, selesai. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, di Tiongkok, para ahli menemukan ruangan pendingin yang namanya Bingjiao. Ya, bangsa Tiongkok bikin kulkas sumur bawah tanah. Bahannya bata dan tanah liat, dilapisi dengan jerami. Fungsinya sama kayak kulkas sekarang, ngawetin makanan dan nyimpen minuman biar dingin. Kayak gebetan lo. Tapi ya cuma bangsawan aja yang punya. Kalian rakyat jelata, ya udah sih bisa makan aja udah untung. Kemudian di Persia, 400 sampai 500 sebelum Masehi, ada yang namanya Yakhchal. Ini kulkas gede berbentuk kubah besar, bawahnya ruangan bawah tanah buat nyimpen makanan. Kalau Bingjiao dari Tiongkok itu kan kulkasnya berbentuknya rumah. Nah, si Yakhchal ini kayak rumah jumbo ukuran indekos satu lantai. Tapi ya tetap kayak Bingjiao, dalamnya pakai es juga. Terus ada orang Mesir kuno, membuat ruangan penyimpanan dingin dari batu untuk menjaga makanan tetap segar. Mereka tuh memanfaatkan prinsip penguapan air untuk menurunkan suhu. Ketika air menguap, panas di sekitarnya itu terserap hingga ruangan menjadi lebih sejuk. Selain itu, pada malam hari yang sangat dingin, di padang pasir, mereka menaruh air dalam wadah terbuka agar dapat membeku secara alami. Sehingga es tersebut bisa digunakan keesokan harinya untuk membantu pendinginan. Oh, bisa ya kepikiran kayak gitu zaman dulu. Tapi sistem pendinginan ini nggak punya nama. Kayak Yakhchal sama Bingjiao, tapi idenya lebih advance dari otak petinggi Konoha. Oh iya, Romawi juga ada nih. Tapi ya sistemnya sama aja kayak Bingjiao dan si Yakhchal itu. Penyimpanan makanan di ruang bawah tanah pakai salju atau es yang diambil dari pegunungan. Ya, intinya ngedinginin pakai es sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi cara ini sangat mahal dan kurang praktis. Esnya tuh cepet mencair. Beda sama zaman sekarang tinggal buka kulkas aja kan? Kalau yang punya. Cornelius Drebbel, 1641. Kulkas garam! Jadi Cornelius Drebbel ini mendemonstrasikan eksperimennya kepada Raja Inggris, yaitu Raja James I pada tahun 1641. Eksperimen apa? Jadi eksperimennya itu adalah bahwa suhu udara bisa diturunkan dengan menggunakan campuran garam dan es. Jadi cara kerjanya tuh saat garam, terutama garam nitrat seperti potasium nitrat atau natrium nitrat dicampur dengan es. Campuran itu menyerap kalor atau energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah karena perbedaan temperatur dan lingkungan akibat suhu turun drastis. Dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ngerti kan guys? 1660-an, pendinginan lewat tekanan. Boyle nemuin bahwa kalau gas ditekan dan dilepaskan tekanannya, suhu bisa turun ketika gas berada pada tekanan rendah. Gas mengembang, saat mengembang, gas menyerap panas dari sekitarnya. Akibatnya, udara dan benda di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ia mempelajarinya menggunakan pompa vakum, alat baru pada masanya. Ini prinsip dasar kulkas modern. Yes, teori fisika yang dulu bikin kalian pusing ternyata berguna buat nyelamatin ayam goreng semalam. Jacob Perkins, 1830. Kulkas modern pertama. Inilah bapaknya kulkas modern. Perkins bikin mesin kompresi uap pertama di dunia. Pakai 3 bagian utama: kompresor, kondensor, evaporator.
Dan prinsip yang sama kayak kulkas sekarang. Jadi kalau kalian buka pintu kulkas terlalu lama, ingat, itu ciptaan 1834. Bukan buat ngedinginin wajah. Nah, loh. James Harrison, 1850. Kulkas komersial! Harrison bikin mesin pendingin yang bisa dipakai industri seperti pabrik bir, daging, sampai es batu. Ini zamannya kulkas jadi bisnis gede. In 1857, he became the first person in the world to design, patent and manufacture a machine that actually made ice. Yes, his first experimental machines worked on compression and evaporation, and that he never varied from that. And the refrigerator in your kitchen today still works on basically that principle. Colonial engineering was pretty simple at that stage, so he went to England to seek out the help of steam engineers, which he did. Kalau nggak ada dia, mungkin es teh hari ini cuman teh biasa atau teh panas. Jadi tehnya tanpa es ya. Teh ya, oke. Domelre 1913. Kulkas rumahan pertama. Pada 1913, sebuah perusahaan di Chicago memperkenalkan Domelre, yaitu Domestic Electric Refrigerator, yaitu kulkas listrik pertama yang ditujukan untuk rumah tangga. Apa itu Domelre? Domelre adalah unit pendingin listrik yang bisa dipasang di atas kotak es tradisional. Jadi, belum berbentuk kulkas utuh, lebih seperti mesin pendingin tambahan lah. Ini adalah produk kulkas rumahan pertama yang dijual ke masyarakat umum. Menjadi langkah awal sebelum kulkas modern yang terintegrasi muncul di tahun-tahun berikutnya. 1920. Lahirnya kulkas listrik modern. Kulkas listrik modern mulai diproduksi massal. Pelopornya Kelvinator, kontrol suhu otomatis, Frigidaire, desain kuat dan stabil, General Electric, model monitor top 1927, ikonik banget nih pada zamannya. Ketika kulkas masuk ke rumah-rumah seluruh dunia. Place for all your food, fresh and frozen, canned, bottled and wrapped, new bought and leftover. They're all right there, and they're all at your fingertips. Let's start with the most ingenious door in any refrigerator. It has special places for 1930-an sampai 1950-an, era Freon. DuPont plus General Motor menciptakan Freon, zat pendingin yang aman dan murah. Sebelumnya refrigeran, bahan pembuat kulkas itu beracun, kayak hubungan toksik. Tapi Freon tidak berbau, tidak beracun, tidak mudah terbakar. Hasilnya, boom, kulkas jadi barang wajib di rumah. Dan kulkas mulai dimiliki hampir di semua rumah di negara maju dan menjadi peralatan dapur standar. Kalau tahun itu di Indonesia udah beredar kulkas nggak ya? 1990 sampai sekarang, kulkas modern yang semakin pintar. Karena CFC merusak ozon, diganti refrigeran baru HFC R134A, HCR600A. Freon atau CFC pada lemari es merusak lapisan ozon. Tinggalkan CFC. Siap telah memulainya. Harganya masih kayak yang dulu. Jadi pastikan beli Sharp. Lemari es ya siap non CFC. Nice Crystal Blue dari Sharp. Teknologi makin canggih, seperti teknologi kompresor inverter yang bikin hemat listrik. No frost, nggak perlu lagi defrost manual yang kadang-kadang bikin kulkas kayak iglo. Smart refrigerator bisa cek isi kulkas dari HP. Multidoor, side by side. Nah guys, itu dia sejarah kulkas dari es zaman kuno sampai kulkas pintar zaman now. Jadi setiap kali kalian buka kulkas cuma buat lihat ada makanan atau tidak di dalamnya, ingatlah perjuangannya sampai 4000 tahun agar kalian bisa melakukan hal tidak berguna seperti itu.
Oke, sekian dulu pembahasan dingin kali ini. Jika ada yang keliru atau ada tambahan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang. Bye. Assalamualaikum guys. Siomay, siomay.